Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab wa bisanadil muttasil lil alifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Ki Haji Muhdin bin Ki Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahu yarhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsu tsalits asyara, hadis yang ke-13. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga meridainya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Suatu ketika Rasul masuk ke tempat salatnya, masjidlah atau musalla. Fara'a unasan yakthurunal kalam di musalla atau di masjid tempat salat, orang pada banyak ngomong di masjid itu, ada kongkoh. Faqala, Nabi langsung bersabda, ama innakum, tahukah kalian, lau akfartum dzikra hadhimil ladzati, kalau kamu memperbanyak ingat yang mencabut kenikmatan, lasaghalakum, kamu akan disibukkan diri untuk mikirin itu, yaitu hal ingetin yang bisa mencabut kenikmatan. Amma ara, sebagaimana aku sudah pernah lihat hal-hal yang bisa mencabut kenikmatan. Fa'akfiru, maka perbanyaklah oleh kalian dzikra hadhimil ladzat, memperbanyak ingat-ingat, yaitu hal-hal yang bisa mencabut kenikmatan, ingat-ingat yang banyak, yakni al-mauta. Ternyata yang bisa mencabut kenikmatan adalah kematian. Lagi punya mobil enak-enak, gede mobilnya, Rubicon, Alphard, tahu-tahu pas pulang gara-gara cuman jatuh doangan sedikit sandung langsung hilang nyawanya, ditinggal tuh mobil miliaran. Artinya kenikmatan daripada punya mobil bagus hilang. Gitu yang make ahli waris. Fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi, karena sesungguhnya enggak akan datang ke dalam kubur yaumun, satu hari aja kita masuk yang kubur, illa, melainkan watatakallamu bisitti kalimatin, kuburan akan ngajak bicara kita dengan 6 kalimat. Fataqulu, kuburan akan ngomong begini. Makanya kemarin sudah diajarkan tentang sholatul unsi. Jadi kalau ada Ustadz Boy meninggal tadi pagi habis subuh pulang dari regensi, nah malamnya sekarang nih minta disolatin sama antum. Tata cara tahu kan? Yaitu pertama baca Fatihah, kedua ayat kursi, ketiga Al-Haqqumut, dan baca kulhu 10 kali. Di rakaat kedua sama kayak gitu juga. Doanya udah di-share kemarin. Begitu selesai baca doa, langsung Allah utus 1000 malaikat ke kuburannya. Langsung tuh seriwan. Kemudian bukan mayit saja yang dapat kebahagiaan, yang ngerjain pun akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan dia nggak akan meninggal sebelum ngelihat tempatnya di surga. Jadi kebaikan buat yang meninggal dan buat yang mengerjakan sholatul unsi. Ustadz, engkong saya udah 30 tahun, bisa nggak? Ya bisa, hanya afdolnya malam pertama dikerjakan. Yang baru 20 tahun bisa, encing kita udah 15 tahun meninggal masih bisa gitu ngerjain sholat unsi gitu. Baik, kita lanjut. Jadi ada 6 yang dikatakan kuburan. Fataqulu, maka kuburan akan bilang begini nih pas kita udah dirangkul dalam kuburan, ana baitul ghurbati,
saya ini rumahnya tempat asing, diasingkan kamu di sini nih kuburan, sendirian aja kita. Itu orang pas masuk kuburan, begitu yang melangkah 7 langkah pulang, dengar tuh mayit suara sendal yang terakhir, ya yang meninggalin saya. Kemudian roh udah masuk lagi, dia belum sadar kalau dia meninggal. Kemudian yang kiri, bau tanah, gue masih hidup kok nih, masa mati sih. Kanan bau tanah, atas sempit bau tanah, baru teriak, mak, bapak, mak, nangis sejadi-jadinya. Wah, gue mati. Baru datang malaikat tuh. Udah begitu, udah susah, udah. Mumpung masih kita di sini, ingat paling tidak amal yang paling gampang datang ke tempat pengajian. Masuknya rontok dosa 100, keluarnya 200 rontok, 300 dosa tuh orang ngaji tuh. Cuman besoknya gibah lagi, dosa lagi. Begitu apa salah itu. Besoknya ngomong orang lagi, dosa lagi. Jadi besar banget ini pahala orang yang hadir di majelis ilmu. Itu yang pertama. Ana baitul ghurbah. Saya ini tempat rumahnya asing. Yang kedua, wa ana baitul wahdah. Aku ini kata kuburan rumahnya sendiri. Jadi kalau ada lagu sendiri lagi masih kecil tuh mah. Ya ada orang kan tuh lagu sendiri lagi. Itu masih ada tetangganya masih kelihatan. Ada saudaranya. Di kuburan mah benar-benar sendiri, susah minta tolongnya. Dan yang ketiga, wa ana baitul wahsyati, dan aku ini rumahnya tempat buas. Kita nggak tahu di atas tenang, di bawah lagi diketok, pale pakai martil gede, pecah, hidupin lagi, baik lagi kulitnya, dibakar, hangus, hilang, sampai ngelotok dagingnya, keluar jeroannya, diciptain lagi. Begitu sampai hari kiamat. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Karena baitul wahsyah, tempat buas kata kuburan. Yang keempat, wa ana baitu zulmati. Aku ini rumahnya kegelapan, gelap dalam kuburan. Yang bisa bikin terang tadi antara sholatul unsi itu. Karena malaikat yang 1000, satu orang malaikat bawa colen lampu di tangan kanannya dan di tangan kirinya nampan isi makanan buat si mayit. Gitu. Wa ana baitu turab, dan yang kelima kata kuburan, aku ini rumah tanah. Ya, nggak ada spring bed, alga, nggak ada, tanah semua. Dan yang keenam, wa ana baitud dud, aku ini adalah rumahnya cacing dan belatung. Tapi orang belatung dan cacing tadi nggak akan masuk ke liang kubur. Pertama, orang yang hafal Quran 30 juz diamalin. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, di antara orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau pengen paling gampang tuh, orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Dan yang berikutnya, orang yang nuntut ilmu, thalabul ilmi. Walaupun meninggalnya bukan lagi ngaji, tapi bias hadir di Ready Master, subuh minggu subuh bias hadir rutin di KMB, di majelis yang lain datang. Meninggalnya bukan pas lagi ngaji, tetap dia itu dianggap thalabul ilmi, tidak akan mendapatkan azab kubur. Begitu. Kemudian berikutnya adalah faida dufinal abdul mu'minu, apabila yang dikuburkan itu hamba mukmin, orang baik nih, qala lahul qabru, kuburan akan bilang sama orang yang mukmin baik tadi, marhaban, selamat datang, wa ahlan, dan aku jadikan keluarga arti itu, wa sahlan, dan aku bikin mudah. Sahal artinya mudah. Nah, kita punya LPM Sahal, Bapak Sahal, orang gampangan dia, mampir ke rumahnya, liung pasti keluar dia, gampangan orangnya. Sahal, mudah gitu. Amma innaka, ketahuilah sesungguhnya kunta engkau la ahabba man yamsi ala zahri. Engkau itu orang yang paling aku senengin, yang ada di atas punggungku, berjalan di atas punggungku. Waktu masih hidup, berarti kata kuburan ini, ilayya, terhadapku. Faida aulaituka, begitu sekarang engkau aku lindungi, al yauma, hari ini, wasirta ilayya, dan kau kembali kepadaku, dipendam di tanah ini.
fasatara sun'i bika, maka engkau pasti akan menyaksikan apa yang aku perbuat untukmu. Tentu yang enak-enak kalau orang mukmin tuh begitu. Fa yuwassa'u lahul qabru, maka diluaskan baginya kuburannya madda basarihi, sepanjang mata. Lihat ke depan panjang, sampai itu kuburan nyampe tuh panjangnya. Lihat ke kanan sejauh mata memandang. Berarti lega nggak tuh? Lega banget. Ukurannya di atas mah cuma 2x1. Hakikatnya lega kalau orang yang mukmin. Wa yuftahu lahu babul jannati, dan dibuka dari dalam kuburan tuh pintu menuju surga, terang banget. Malaikat pada manggilin bidadari, ta'al, sini begitu. Dan senyum aja tuh dah, tahu-tahu kiamat nggak berasa. Kenapa? Nunggunya kebakatan cepat, padahal emang dianya nikmat terus, nggak berasa di kuburan. Kemudian wa idza dufinal abdul kafiru, pas yang dikubur dipendam itu hamba yang kafir atau yang berdosa, belum sempat tobat, qala lahul qabru, kuburan akan ngomong begini, la marhaban, tidak ada selamat datang buat engkau, wala ahlan, dan tidak aku anggap keluarga engkau, wala sahlan, dan tidak akan permudah, kata kuburan. Amma innaka, ketahuilah engkau itu, kunta la abghadha man yamshi ala zahri, engkau itu orang yang paling aku benci, aku paling jelek di atas punggungku, ilayya, padaku ini. Faida awaituka al yauma, dan sekarang aku akan didik kamu masuk ke barak militer begitu ya. Wasirta, dan kau akan menjadi sekarang ilayya, udah aku rangsang, dan kau akan nanti jika kepada kamu. Fayal, itu kuburan ngepres anggota badannya, tadinya 2x1, ngecil kayak model mesin giling, digiling tuh badan tuh dari pala sampai kretek ngejeritek sakitnya. Kita jatuh dari motor, besot panjang di tangan, perih kira perih. Ini kuburan ngeringsek kita itu kayak, tahu nggak, mobil bekas dimasukin ke mesin giling gitu, kretek. Ya Allah, teriaknya sejadi-jadinya. Cuman orang sama jin nggak denger, yang denger bangsa binatang, kucing yang biasa diketok ke sapu. Syukurin lo nggak dibagi palikan sih sama dia. Begitu. Ayam pada dengerin tuh, yang nggak denger illa tsaqalain, kecuali bangsa jin dan manusia. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai ya ringsek tulang belulangnya. Tulang kaki ada di tangan, tulang tangan ada di tangan, tulang pala ada di tangan, hancur. Ada lagi tuh, hancur lebur tulangnya serta hangus karena dibakar bumi. Begitu. Qala, berkata, fa asyara nabiyyu, maka Nabi pun memberi isyarat bi asabihi, dengan kedua jari-jarinya. Fa adkhala ba'dahu fi ba'din, dia masukkan jari-jarinya dengan sebagian jari-jari lagi. Pengen tur. Ini nih. Begitu yang tadi gencet kita tuh. Giniin. Hancur kuburan. Tulang-tulang kita. Nangis kita ya, sampai teriak, sampai kedengeran ke langit ketujuh. Gak ada yang tahu. Di atas mah tenang aja tuh kuburan, di bawahnya lagi digencet begitu. Kemudian fayuqabbidullahu sab'ina tininan, Allah utus akhirnya kirim buatnya berapa? 70 ulat berbisa. Lau anna wahidan minha, andai kata satu ulat saja dari itu ulat yang diciptakan, ya nafakha fil ardi, berhembus, ya meneteskan racunnya, bernapas saja gitu, ma'ambatat syai'an, enggak akan tumbuh satupun tumbuh-tumbuhan, ma baqiyatid dunya enggak bakal ada, gersang semuanya. Tuh satu udara tuh, kalau menghembuskan racunnya, naruh racunnya sekali muncul kecet, kayak kobra kan itu, jangan sembur tuh. Nah, sembur masuk ke dunia, udah kering dunia akan fanah begitu. Fayan hasyuhu, dan akan menggigit itu si mayit dalam kuburan tadi. Wa yahdusuhu, dan kemudian merobek-robek dagingnya sampai tinggal tulang. Kayak kita makan ayam gitu. Kira-kira tulangnya disain nggak?
Zain. Daging yang dimakan tuh. Ada yang dimakan kalau ayamnya ayam presto lunak, ada kan ya? Tulang lunak, menjarang, geprek begitu. Habis kita tuh hatta yufda ila bihi ilal hisab, sampai nanti digiring untuk dihisab di padang mahsyar. Nanti yang punya masalah orang langsung nanti dikumpulin. Saya dulu nipu Pak Pungkas habis 2 juta, saya kabur, ditemuin tuh, nih Ustadz ini ya Allah saya nggak redo, pahala saya diambil seharga 2 juta. Kemudian Pak Yudi dari BCL, saya kena tipu juga, berapa? 5 juta gedean dikit. Ya buka channel gini-gini. Nanti datang Pak Yudi ke saya tuh, diambil pahala saya seharga 5 juta. Dulu saya pernah jelek-jelekin Amir Aris, dipitnah. Beliau tuh tukang mabuk, sekampung benci sama Pak Amir Aris. Datang lagi ke saya tuh, diambil pahala saya. Habis pahala saya, datang Ustadz Ridwan. Dulu pernah saya tampol, ya saya nggak terima, ya Allah saya digebukin media nih 2 kali. Nah saya udah gak punya pahala, dosa Ustadz Ridwan diksayain lah. Kalau 1 orang, kalau 11 orang, 10 orang, udah jadi orang yang bangkrut kita itu. Pulangin hak-hak orang, termasuk lebaran tetangga ngirimin kue makanan sama piring, ya bukan rantang tuh, pulangin rantang sama piringnya. Kira-kira tetangga ngasih sama piringnya nggak? Enggak, ngasih apa? Isinya kan? Pulangin mangkoknya, pulangin, pecah, hargain. Kira-kira mangkok begitu berapa Ibu ya? Ya sekitar 50.000, 2 ganti. Pecah nih Bu Haji nih, gitu. Ngirim gas dong 12 kilo. Iya, gitu. Jadi tetangga ngasih makanan bukan sama piringnya, pulangin piringnya tuh. Jangan sampai di rumah ada selosin, berarti 7 kali lebaran dia tuh, udah mulang-mulangin. Begitu PRT hadiah. Baik, kita lanjut. Kemudian nanti lagi. Waqala Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, innamal qabru raudhatun min riyadil jannati. Hanya saja kuburan itu sebagai taman daripada taman surga. Betul. Au hufratun min hufarin niran, atau dia bisa lobang daripada lobangnya neraka jahanam. Bisa 2 tuh, tergantung amal ibadah kita. Pulangin hak-hak orang, baik berupa materi maupun kehormatannya. Yang enggak berbentuk materi, kehormatan, pulangin hak-hak orang itu. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi dan bangkrut di hari kiamat nanti. Tandain ya sampai situ untuk bacaan bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Abi Bakrin al-Ismaili isnadihi an Usman bin Affanin bacanya hukiya keradaan. Kalau langsung berarti kalimat yang langsung tuh, berarti haka Abu Bakrin. Kalau haka keradaannya di hukiya begitu. Tandain kajian untuk bulan Juni. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi sani wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.